Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas hari ini, terlebih dahulu kita merenungkan firman Allah. Kita awali dengan doa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur kami dibangunkan Tuhan dalam sukacita dan penuh pengharapan, di mana Engkau yang telah memelihara, menolong dan memberkati kami hingga pagi ini kami ada semua karena kemurahan-Mu. Kami siap melakukan aktivitas kami ya Tuhan, dan berkatilah kami melalui firman Allah yang hendak kami dengarkan saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 37 ayatnya yang kelima. Mazmur 37 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Tema renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan bertindak. Masalah, penderitaan, tantangan dan pencobaan bisa dialami oleh kita manusia kapanpun dan dimanapun. Semua apa yang kita alami tentu tidak saja status kita bukan hanya sebagai orang benar, orang fasik, bahkan semua manusia mengalami hal demikian. Hanya saja yang menjadi perbedaannya Bapak Ibu adalah orang benar dalam kemalangan tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Ini adalah janji firman Tuhan bagi kita. Tentunya dalam menghadapi masalah seperti ini, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, menginginkan ketika kita di dalam masa-masa sulit, dalam masa pergumulan dan persoalan, ada tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, menolong, menyertai, dan memberkati kita. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, agar kita boleh keluar dari persoalan dan pergumulan yang ada, dan Tuhan nyatakan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang berjudul Tuhan bertindak akan memberkati dan menguatkan kita di pagi hari ini. Setidaknya ada dua hal Bapak Ibu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, agar Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita. Yang pertama, di dalam pembacaan kita di ayat yang kelima tadi berkata bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Hal yang pertama adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Lalu apa itu penyerahan diri? Penyerahan diri sering kali dipahami sebagai kesediaan kita secara pribadi untuk menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita, seluruh persoalan dan pergumulan kita, dan segala keadaan kita kepada Tuhan. Kita serahkan seutuhnya dan secara total. Itulah penyerahan diri. Penyerahan diri juga kita artikan bahwa wujud iman percaya kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Bisa dikatakan bahwa menyerahkan diri secara total kepada Tuhan berarti kita menyerahkan kendali hidup kita kepadanya. Mau menerima setiap proses-proses yang Tuhan izinkan kita lalui di dalam kehidupan ini. Artinya apa? Bahwa kekuatan kita di dalam Tuhan terlihat ketika kita menyerahkan diri secara total kepada Dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana penyerahan diri ini bisa kita lakukan secara total? Tentu tidak mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Ada perjuangan-perjuangan yang kita lakukan. Maka hal penting yang kedua yang harus kita lakukan agar Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita adalah percaya akan kuasanya. Ayat yang kelima tadi dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Poin yang kedua, percaya akan kuasa Tuhan. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dia mengalami pengalaman yang sangat menarik di dalam kehidupannya. Ada suka dan duka yang dia alami bersama dengan Tuhan. Dan dalam keadaan apapun, pemazmur Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dia mau menaruh percaya secara total kepada Tuhan. Percaya akan kuasa Tuhan memberkati, melindungi dan menyertainya.
ketika ia melawan Goliat, orang raksasa itu, dia hanya mengandalkan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan menyertainya. Dan pada akhirnya terbukti penyertaan Allah nyata di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga tentunya itu bukan lagi urusan kita sebagai manusia. Ketika kita melakukan dua hal ini, yang pertama penyerahan diri secara total kepada Tuhan, dan yang kedua percaya akan kuasanya, maka yang ketiga itu adalah tindakan Tuhan. Tuhan bertindak dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Ia lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, dia selesaikan dengan caranya di waktu yang tepat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Kita mau berkata bahwa Tuhan, biarlah kami serahkan hidup kami kepadamu secara total, dan kami mau mempercayai akan kuasa-Mu sehingga Engkau bertindak dalam kehidupan kami. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat singkat kami dengarkan di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami agar kami mampu melewati berbagai macam tantangan, pergumulan persoalan hidup. Kami harus menyerahkan hidup secara total kepada Tuhan. Percaya akan kuasa-Mu, maka Engkau Tuhan Yesus bertindak di dalam kehidupan kami. Kau memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.